Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Zikrillah Prasong, NIM 1901150003 kelas A, semester 3. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan kemampuan gerak dan minat melakukan aktivitas fisik. Yang pertama, perkembangan koordinasi gerak. Koordinasi adalah kemampuan untuk mengontrol gerak tubuh. Seseorang dikatakan koordinasinya baik apabila ia mampu bergerak dengan lancar dalam rangkaian gerakannya serta irama terkontrol dengan baik. Cara mengukur koordinasi bisa dilakukan melalui penelitian keberhasilan unsur melakukan berbagai pola gerak, keterampilan yang mencakup unsur kemampuan mengontrol tubuh, keseimbangan, kelincahan, dan stabilitas. Dalam melakukan berbagai gerak keterampilan, anak-anak mengalami peningkatan secara berangsur-angsur. Penilaian terhadap anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal kemampuan secara umum sampai berumur kurang lebih 11 tahun masih berimbang, atau dengan kata lain masih sama, belum ada yang berbeda. Tetapi sesudahnya mulai ada perbedaan karena anak laki-laki mulai mengalami peningkatan yang pesat sedangkan anak perempuan hanya mengalami peningkatan ini. Kemampuan koordinasi gerak secara umum antara anak laki-laki dengan anak perempuan tidak berbeda pada sampai umur 11 tahun, tetapi dibandingkan dalam beberapa aspek kemampuan tertentu bisa adanya perbedaan. Pada umumnya anak laki-laki lebih baik dalam melakukan aktivitas yang memerlukan kekuatan, gerakan-gerakan yang melibatkan otot besar atau gerakan kasar, misalnya menendang atau melempar. Sedangkan anak perempuan lebih baik dalam melakukan aktivitas yang memerlukan kecermatan gerak, misalnya memasukkan benang ke dalam jarum. Perkembangan koordinasi gerak tubuh merupakan kunci perkembangan penguasaan berbagai macam gerak keterampilan yang telah mulai pada masa kecil bahkan sejak masa bayi. Selanjutnya, perkembangan penguasaan gerak dasar. Sejalan dengan meningkatnya ukuran tubuh dan meningkatnya kemampuan fisik, maka meningkat pula kemampuan gerak anak besar dalam berbagai kemampuan. Gerak dasar yang sudah mulai bisa dilakukan masa anak kecil semakin dikuasai. Peningkatan kemampuan gerak diidentifikasikan dalam bentuk yang pertama, gerakan bisa dilakukan dengan mekanika tubuh yang makin efisien. Gerakan bisa dilakukan semakin lancar dan terkontrol. Pola atau bentuk gerakan semakin bervariasi dan gerakan semakin bertenaga. Pada akhir masa anak besar, umumnya gerakan-gerakan seperti disebutkan sudah bisa dilakukan dengan bentuk gerakan menyerupai gerakan orang dewasa pada umumnya. Sedangkan perbedaannya hanya terletak pada pelaksanaan gerak yang masih kurang bertenaga. Hal ini disebabkan kapasitas fisik anak memang belum bisa menyamai kapasitas orang dewasa. Apabila ditinjau dari segi kebenaran mekanika tubuh dan kecepatan dalam melakukan berbagai gerakan, maka faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan gerak anak adalah faktor-faktor peningkatan koordinasi tubuh, ukuran tubuh, dan kekuatan otot. Perkembangan kemampuan gerak pada anak-anak bisa diketahui dengan misalnya menggunakan pengetesan atau pengukuran kemampuan berlari, meloncat, dan melempar. Ada penelitian yang berusaha mengetahui kecenderungan perkembangan kemampuan gerak melalui penggunaan tes, yaitu seperti diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan kemampuan berlari. Perkembangan kemampuan berlari bisa diukur antara lain dengan cara pengukuran kecepatannya. Kecepatan berlari dihasilkan dari panjangnya langkah dan cepatnya irama langkah. Panjang langkah dipengaruhi oleh
panjang kaki, sedangkan cepatnya irama langka dipengaruhi oleh kekuatan otot kaki. Pada masa anak besar, pertumbuhan panjang kaki cukup cepat. Demikian juga pertumbuhan jaringan otot, terutama pada tahun-tahun terakhir. Dengan kecenderungan pertumbuhan tersebut sangat mendukung perkembangan kemampuan berlari. Kemampuan berlari meningkat cukup cepat pada masa anak besar. Berikutnya perkembangan kemampuan meloncat. Kemampuan meloncat bisa digunakan sebagai prediktor kekuatan tubuh, juga bisa merupakan tes diagnostik dalam hal koordinasi gerak. Perkembangan kemampuan meloncat berkaitan erat dengan peningkatan dan koordinasi tubuh. Koordinasi tubuh yang berkembang dengan disertai peningkatan kekuatan yang baik akan menghasilkan perkembangan kemampuan meloncat yang baik pula. Pada masa anak besar terjadi perkembangan kemampuan meloncat yang cepat. Perkembangannya berbentuk peningkatan daya loncat, akan makin lebih tinggi loncatannya, dan berbentuk peningkatan kualitas bentuk gerakan. Gerakan makin baik atau makin efisien ditinjau secara mekanik, dan perbandingan kemampuan meloncat antara anak laki-laki dan anak perempuan sampai umur lebih kurang 9 tahun hanya sedikit perbedaannya. Kemampuan sampai umur lebih kurang 9 tahun hanya sedikit perbedaannya. Sesudahnya perbedaan itu makin besar. Anak laki-laki lebih baik kemampuannya meloncatnya, baik ditinjau dari gaya loncat maupun dari kualitas gerakannya. Selanjutnya, perkembangan kemampuan melempar. Perkembangan kemampuan melempar yang terjadi pada anak besar, seperti halnya perkembangan kemampuan gerak lainnya, meliputi dua aspek perkembangan, yaitu perkembangan yang bersifat kuantitatif dan yang bersifat kualitatif. Perkembangan yang bersifat kuantitatif yaitu anak semakin jauh kemampuan melemparnya, dan bersifat kualitatif yaitu kualitas gerakan melempar yang semakin baik atau semakin efisien. Perkembangan kemampuan melempar terjadi sejalan dengan pertumbuhan, terutama pertumbuhan lengan dan bahu. Karena kecenderungan pertumbuhan lengan dan bahu yang mulai berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan pada masa anak besar, maka perbedaan kemampuan melemparnya pun menjadi makin besar. Berikutnya, minat melakukan aktivitas fisik. Minat untuk melakukan aktivitas fisik ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik itu sendiri. Apabila sejak kecil ia selalu dikekang atau tidak diberi kesempatan melakukan aktivitas, maka minat untuk melakukan aktivitas itu akan tidak berkembang. Sebaliknya, apabila kesempatan diberikan dengan cukup, maka minat melakukan aktivitas fisik menjadi berkembang. Minat terhadap aktivitas fisik pada umumnya dan aktivitas olahraga pada khususnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya. Apabila orang tuanya gemar atau biasa melakukan olahraga, maka anak-anaknya akan tumbuh minatnya berolahraga. Tetapi dengan catatan, apabila orang tuanya juga memberi kesempatan dan memberi fasilitas untuk berolahraga kepada anak-anaknya, mungkin sering mengajak anaknya untuk berolahraga, makin meningkat minat mereka. Kesempatan melakukan aktivitas olahraga dengan pengarahan yang baik pada diri bisa memacu pertumbuhan dan perkembangan yang baik pada diri anak-anak. Di dalam anak-anak melakukan aktivitas fisik dipengaruhi kecenderungan sifat yang dimiliki, yaitu antara lain kemampuan memusatkan perhatian pada suatu macam aktivitas, sedangkan dilakukan makin meningkat apabila pada anak kecil cenderung senang berganti-ganti macam permainan yang dilakukan dalam waktu yang singkat. Pada anak besar bisa bertahan dalam satu permainan yang lebih lama. Terus semangat untuk mencari pengalaman baru cukup baik dalam hal contohnya, misalnya sering terjadi anak-anak yang sebelumnya hanya bermain atau
bersepeda di sekitar rumahnya, tetapi sesudah memasuki masa anak besar, mereka mulai senang menjelajah ke tempat-tempat yang lebih jauh dari rumahnya. Perbedaan perilaku antara anak laki-laki dan anak perempuan semakin jelas, dan ada kecenderungan kurang senang bermain dengan lawan jenisnya. Hal ini semakin jelas pada akhir masa anak besar. Semangat untuk menguasai suatu bentuk aktivitas tertentu dan semangat berkompetisi tinggi. Kecenderungan sifat-sifat yang dimiliki oleh anak besar tersebut bisa berdasarkan kelompok usia yang lebih pendek, yaitu sampai menengah masa anak besar dan masa sesudahnya. Berikut ini mengenai sifat-sifat psikologis dan sosial yang menonjol pada masa tersebut. Psikologis dan sosial anak besar. Sifat-sifat yang menonjol pada anak-anak sampai kira-kira usia menengah masa anak besar atau kurang lebih sampai umur 9 tahun, yaitu imajinatif serta menyenangi suara dan gerak ritmik. Yang kedua, menyenangi pengulangan aktivitas. Yang ketiga, menyenangi aktivitas kompetitif. Merasa ingin tahunya besar, selalu memikirkan suatu yang dibutuhkan atau diinginkan, lebih menyenangi aktivitas kelompok daripada aktivitas individual, meningkatnya minat untuk terlibat dalam permainan yang diorganisasi tetapi belum siap untuk mengerti peraturan permainan yang rumit, cenderung membandingkan dirinya dengan teman-temannya dan merasa rendah diri apabila merasa ada kekurangan pada dirinya yang mengalami kegagalan, mudah gembira karena pujian dari seseorang dan mudah patah hati atau tidak senang karena dikritik, senang menirukan idolanya, terus selalu menginginkan persetujuan orang dewasa tentang apa yang diperbuat. Sesudah pertengahan masa anak besar atau usia antara 10 sampai seterusnya, sifat-sifat psikologis dan sosial tersebut di atas mengalami perkembangan sifat-sifat yang menonjol, seperti yang pertama, baik anak laki-laki maupun perempuan menyenangi permainan yang aktif. Terus minat terhadap olahraga kompetitif meningkat, minat terhadap permainan yang lebih terorganisasi meningkat, rasa kebanggaan akan keterampilan yang dikuasai tinggi dan berusaha untuk meningkatkan kebanggaan diri. Terus selalu berusaha berbuat sesuatu untuk memperoleh perhatian oleh orang dewasa ini, dan akan berbuat sebaik-baiknya apabila memperoleh dorongan dari orang dewasa. Memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap orang dewasa dan berusaha memperoleh persetujuannya. Memperoleh kepuasan yang besar melalui kemampuan mencapai sesuatu yang membenci kegagalan dan berbuat kesalahan. Selanjutnya, aktivitas yang diperlukan anak besar. Sifat-sifat perkembangan fisik dan gerak, minat serta sifat-sifat psikologi sosial seperti yang sudah dijelaskan tadi. Aktivitas yang menggunakan keterampilan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, anak-anak diberi kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam berbagai macam aktivitas. Aktivitas tersebut yaitu aktivitas untuk memperoleh pengetahuan dan penguasaan keterampilan. Bentuk-bentuk aktivitasnya seperti pengenalan keterampilan berolahraga. Anak diperkenalkan dengan berbagai macam olahraga, misalnya bermain bola menggunakan kaki, bermain bola dengan berbagai ukuran dan menggunakan tangan, terus memukul bola memakai pemukul, dan bermain dalam situasi berlomba atau bertanding dengan pengorganisasian yang sederhana, misalnya berpacu dalam beberapa macam gerakan, lari, lompat, berputar, menerobos, mengguling, menyerap dan sebagainya. Terus berpacu menggiring bola, terus
melempar bola sejauh-jauhnya, aktivitas pengujian diri dan aktivitas yang menggunakan alat-alat, misalnya memanjat tiang atau tali sampai ketinggian tertentu, menggantung pada palang tunggal, meloncat naik turun pada peti lompat. Terus selanjutnya berlatih dalam situasi drill, misalnya menyepak bola ke arah sasaran tertentu berulang-ulang, melempar bola ke arah sasaran tertentu berulang-ulang, mengguling ke depan dan ke belakang secara hal tersebut dilakukan dengan cara berulang-ulang. Terus aktivitas secara beregu atau berkelompok, anak-anak diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan teman-temannya dalam melakukan aktivitas untuk membina kebersamaan di antara mereka. Terus bermain atau menari berkelompok dengan membentuk kelompok tertentu. Prinsip-prinsip mekanis, fisiologis dan kinesiologis dari gerakan-gerakan berbentuk aktivitas, yaitu aktivitas mengatasi masalah menurut cara dan kemampuan anak masing-masing. Misalnya menempuh lintasan dan rintangan tertentu dengan cara masing-masing secepat-cepatnya. Terus aktivitas latihan gerak untuk pengembangan, misalnya mencoba-coba beberapa macam gerakan menyepak bola agar bisa menemukan cara menyepak yang paling efisien dan efektif yang sesuai dengan masing-masing anak. Terus aktivitas untuk meningkatkan kemampuan fisik dan keberanian dalam bentuk aktivitas individual atau permainan kelompok, terutama yang melibatkan kekuatan dan ketahanan. Bentuk aktivitasnya seperti misalnya bermain perang-perangan, bermain kejar-kejaran, dan lain-lain. Progres latihan untuk pengembangan kemampuan fisik, misalnya squat jump untuk meningkatkan kekuatan ketahanan otot kaki, push up untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot tangan, lengan, dan bahu, sit up untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot perut, dan lain-lain. C. Latihan relaksasi, misalnya latihan mengatur nafas, latihan peregangan otot-otot tubuh, latihan pengendoran otot-otot tubuh. Selanjutnya, masa anak besar berada pada usia sekolah dasar, oleh karena peranan guru sekolah dasar pada umumnya dan guru pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah dasar khususnya sangat besar dalam mempengaruhi pengarahan dan bimbingan kepada anak-anak pada masa tersebut. Peranan guru pada umumnya dan guru pendidikan jasmani dan olahraga khususnya sangat diperlukan mengingat beberapa sifat psikologis dan sosial yang ada pada diri anak besar. Seperti dikemukakan di bawah, anak memiliki sifat yang berbeda-beda. Sifat-sifat tersebut guru bisa menempatkan dirinya sebagai orang yang bisa dipercaya, memberikan perhatian, persetujuan, dan kepada anak-anak untuk berbuat sebaik-baiknya. Pengarahan dan bimbingan guru akan cepat diterima oleh anak-anak yang dibimbingnya. Dengan demikian, tujuan yang dicapai bisa dengan mudah diraih. Keberhasilan akan mengiringi guru tersebut. Baik, terima kasih sekian dari penjelasan saya. Terima kasih banyak. Salam olahraga jaya.